Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak kelas 1, mari kita lanjutkan pembelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya mengajarkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia agar seluruh umatnya selamat di dunia dan akhirat. Sebelum kita bercerita tentang keteladanan Nabi Adam alaihissalam, mari kita melakukan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Silakan dengarkan dan ikuti ya. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapak, satu dua tiga jalan masuk surga. Nah, ketika kita mencintai Allah, Rasul, dan kedua orang tua kita, maka itulah adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah seperti kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti kita rajin sholat, rajin mengaji. Cinta kepada Rasul, sedangkan Rasul sudah tidak ada, namun ada pewaris para Rasul, yaitu para ulama. Maka ketika kita mencintai para ulama, maka kita pun mencintai Rasul. Maka ketika kita cinta Rasul, itulah jalan menuju surga Allah. Selanjutnya kita juga harus mencintai kedua orang tua kita. Apalagi ada sebuah hadis dari junjungan kita Rasulullah SAW, yaitu ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Maka kita harus senantiasa menjaga, mencintai, menghormati kedua orang tua kita. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama kali yang Allah ciptakan. Beliau diciptakan dibentuk dari kumpulan saripati tanah yang kemudian dibentuk menjadi wujud manusia. Kemudian setelah terbentuk wujud manusia, maka ditiupkanlah ruh kepada jasad Nabi Adam sehingga Nabi Adam bisa hidup. Namun pertama kali Nabi Adam alaihissalam ketika bangun setelah ditiupkan ruh ke jasadnya, hal yang pertama kali Nabi Adam alaihissalam lihat adalah adanya sebuah tulisan di aras Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tulisan Muhammad Rasulullah. Nabi Adam alaihissalam kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbana, nama siapakah itu sehingga disandingkan dengan nama zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab,
Nama itu adalah nama anak keturunanmu yang kelak akan menjadi rasul dan nabi di akhir zaman. Selanjutnya, ketika selesai diciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun waktu itu iblis laknatullah alaih menolak, enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa angkuh dan merasa tidak patut untuk bersujud kepada Nabi Adam karena dia merasa Nabi Adam diciptakan dari tanah sedangkan dia diciptakan dari api yang lebih mulia. Karena tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka pada saat itu iblis laknatullah alaih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun iblis laknatullah alaih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangguhkan perihal dimasukkannya ke neraka sampai hari kiamat dan meminta izin untuk senantiasa menggoda anak cucu Nabi Adam sehingga terjerumus kepada godaannya dan bersama-sama dengannya nanti ke nerakanya. Sejak saat itulah iblis beserta anak cucunya senantiasa menggoda kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya Nabi Adam alaihissalam memiliki sifat yang baik, yaitu senantiasa taat, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Adam alaihissalam beserta anak cucunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah pemimpin di alam bumi. Sebagian dari malaikat berusaha mengutarakan sesuatu hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kenapa Nabi Adam alaihissalam diangkat menjadi seorang khalifah di alam dunia, sedangkan manusia senantiasa memiliki sifat suka saling membunuh dan saling menyalahkan. Berbeda dengan para malaikat yang senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui daripada para malaikat yang menyangka bahwa Nabi Adam tidak berhak untuk menjadi khalifah pemimpin di alam dunia. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewariskan ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang ada di alam dunia. Suatu waktu pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada malaikat untuk menyebutkan barang-barang yang ada di alam dunia. Namun mereka para malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama apa saja yang ada di alam dunia, sedangkan Nabi Adam alaihissalam mampu menyebutkan nama-nama yang ada di alam dunia. Dari sana membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui atas segala urusan dibandingkan dengan pengetahuan para makhluknya. Suatu hari Nabi Adam alaihissalam termenung berdiam diri, sedangkan beliau waktu itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Namun Nabi Adam alaihissalam terdiam seperti tidak merasakan kenikmatan berada di alam surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam
sehingga dibuatkanlah seorang manusia, yaitu perempuan yang bernama Siti Hawa, untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Alangkah berbahagianya Nabi Adam alaihissalam ketika melihat Siti Hawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani dirinya. Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan mas kawin kepada Siti Hawa, yaitu dengan menyuruh membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Setelah selesai membacakan sholawat 3 kali, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dipersilakan untuk mendekati Siti Hawa, dan mereka pun bersama-sama ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kepada Nabi Adam beserta Siti Hawa untuk menikmati segala apa yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang satu hal, yaitu melarang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati dan memakan buah kholdi. Mendengar hal itu, iblis laknatullah alaih berusaha untuk menggoda Nabi Adam beserta Siti Hawa. Iblis laknatullah alaih mendekati kepada Nabi Adam dan menggoda dengan mengatakan, "Wahai Adam, kenapa kamu mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memakan buah kholdi? Padahal buah kholdi itu adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, karena ketika kamu bisa memakan buah kholdi, maka kamu akan kekal di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Adam alaihissalam karena taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak tergoda dengan godaan iblis laknatullah alaih. Namun iblis senantiasa mendekati istrinya Nabi Adam, yaitu Siti Hawa, sehingga Siti Hawa pun tergoda untuk mencoba memakan buah kholdi dengan membujuk suaminya Nabi Adam, sehingga Nabi Adam pun luluh karena sangat menyayangi Siti Hawa, dan keduanya pun memakan buah kholdi. Karena perbuatan Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menghukum mereka dengan cara menurunkan ke alam dunia, sedangkan keduanya terpisah satu sama lain. Keduanya diturunkan ke alam dunia secara terpisah, tanpa sehelai pakaian pun dan bekal apapun. Keduanya terpisah kurang lebih selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu Nabi Adam alaihissalam merasa bersalah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni segala kesalahannya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertemukan dengan istrinya, yaitu Siti Hawa. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun terus-terusan Nabi Adam beserta Siti Hawa yang saling berjauhan senantiasa bertobat
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Beliau meneteskan air mata selama 40 tahun sampai di kelopak matanya terbekas guratan bekas tetesan air matanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan menerima tobatnya. Kemudian dipertemukanlah Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa. Sejak saat itulah Nabi Adam beserta Siti Hawa tinggal selamanya di alam dunia sampai hari kiamat beserta anak cucunya sampai kepada kita semuanya. Anak-anakku sekalian, dari cerita keteladanan Nabi Adam tersebut, maka kita harus meneladani, yaitu yang pertama, Nabi Adam alaihissalam senantiasa memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam senantiasa memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah. Begitupun kita, jika kita berbuat salah, maka kita harus senantiasa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai salah kepada sesama manusia, maka hendaklah kita harus senantiasa langsung meminta maaf. Selanjutnya, ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita dan mereka meminta maaf kepada kita, maka kita pun harus memaafkan kesalahan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala pun Maha Pemaaf kepada seluruh umatnya yang berbuat salah dan dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.